ETF sendiri tentu saja kita harus melihat pergerakan indeks tersebut ya. Jadi nggak cuma dari fundamental tetapi lebih kepada pergerakan indeks, jadi lebih banyak ke teknikal. Kedua, kalau kita lihat juga banyak berita-berita yang lebih ke makro, bukan berita-berita daripada perusahaan yang bisa langsung kita analisa sendiri seperti laporan keuangan misalnya. Selain itu memang kalau kita bicara ETF di Indonesia belum liquid dengan misalkan kita bicara beli saham BRI atau BCA, karena peminatnya ya tadi masih sedikit. Jadi untuk investor besar institusi misalkan untuk melakukan pembelian dan penjualan ETF di Bursa Efek Jakarta, setahu saya Bursa Efek Indonesia setahu saya masih melakukan melalui dark pool ya istilahnya, di Oke. mana bid dan offer bisa aja ada perbedaan yang lumayan karena memang tidak seliquid misalkan bursa efeknya Singapura atau di New York ya. Jadi itu yang membuat kenapa ETF memang sampai saat ini masih belum terlalu banyak yang tahu dan masih belum banyak yang Mhm. menggunakan. Tetapi sebenarnya ini sebenarnya ada satu peluang untuk investor yang suka melakukan trading ya. Terutama yang bisa membaca teknikal atau membaca makro daripada Bursa Efek Indonesia. Jadi kan kalau Oke. misalkan nggak mau beli saham repot gitu kan, ya daripada beli IHSG atau LQ45 ya beli ETF, karena nggak bisa beli IHSG atau ETF sendiri ya langsung. Mhm, mhm. Sebenarnya kalau dilihat dari porsi, kontribusi porsi retail saat ini seperti apa sih? Karena kan biasanya, ETF ini biasanya jadi sasaran untuk investor yang, institusi yang besar ya. Tapi kalau dari retail sendiri, sudah cukupkah begitu banyak begitu yang sudah memilih, ETF sebagai salah satu, alokasi aset atau seperti apa nih Mas? Sesuai dengan perkembangan zaman pastinya? Ya, dari info yang saya dapatkan memang mungkin saya tidak se-update langsung dari BEJ, tetapi memang jujur investor retail masih cukup sedikit ya, mungkin cuma sekitar 25% dari total investor ETF sendiri. Karena memang rata-rata investor retail masih mau membeli yang saya bilang tadi lebih simpel, beli aja saham langsung atau beli reksadana misalkan untuk investor yang lebih long term daripada ETF. Tetapi sebenarnya yang paling menarik adalah ETF itu dibandingkan dengan misalkan reksadana bisa dijual anytime pada saat jam bursa ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba investornya tiba-tiba melihat ada satu pergerakan makro yang signifikan gitu, misalkan contoh dia yakin market akan turun dalam, dia bisa langsung jual ETF-nya at Mhm. that time. Sedangkan kalau reksadana kan kita harus jual hari ini tapi kita dapat NAV akhir hari, sedangkan mungkin pada waktu awal pagi atau pertengahan hari sampai dengan penutupan hari itu mungkin indeksnya turun lumayan dalam. Jadi Oke. dia masih bisa mendapatkan harga yang masih lebih tinggi gitu. Nah, begitu juga kalau dia cukup optimis misalkan akhir hari akan naik banyak dan mungkin ke depan-depannya akan naik banyak. Jadi dia bisa beli pada awal sesi atau mungkin pertengahan sesi sehingga bisa mendapatkan return yang lumayan dibandingkan dengan reksadana indeks yang memang Mhm, biasanya didapatkan mhm. selalu belinya adalah pada akhir hari. Jadi itu mungkin sedikit kelebihan daripada ETF dibandingkan dengan reksadana indeks. Oke, Nah, yang paling mungkin menarik juga sebenarnya adalah mungkin masih banyak nih yang ya, bingung nih Mas, silakan karena kan Maria. ada beberapa poin-poin penting yang mungkin kita harus, coba, sampaikan begitu ya terkait mengenai komparasi atau perbedaannya dengan, reksadana biasa. Mungkin ada yang belum tahu bahwa kalau ETF bisa diperdagangkan di jam perdagangan biasa, pembentuk harganya juga ya Betul sesuai ya. dengan harga itu. Sementara kalau reksadana kan kita menunggu begitu ya pembentukan harga di keesokan harinya Ya, begitu ya kalau misalnya setuju. kita melakukan penjualan, di hari, ini begitu ya misalnya. Nah ini mungkin kita bisa kasih Ya, gambaran nih sebenarnya dari poin-poin yang aku punya nih ya Mas Jami ya, ada mulai dari pelaku ya, perdagangannya siapa, minimal investasinya berapa, underlying asetnya ya. apa gitu ya. Kalau kita sedikit komparasikan dengan si reksadana biasa nih, seperti apa Mas Jami? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ETF yang saya bilang tadi adalah kita bicara saham ya, karena memang di dunia memang yang lebih lebih aktif ETF itu di saham. Kalau pasar uang udah pasti kan tidak ada pergerakan signifikan ya harian. Bonds juga tidak terlalu ini walaupun memang ada ETF-nya juga, tapi di Indo pun setahu saya ETF-nya mungkin baru ada satu atau bahkan belum ada, saya lupa. Nah, untuk saham sendiri sebenarnya yang paling menarik adalah kalau kita bicara ETF itu sama persis dengan reksadana indeks, cuma memang kelebihannya adalah yang saya bilang tadi bisa diperdagangkan langsung ya real time, beda dengan Mhm. reksadana indeks yang seperti reksadana ya cuma mengikuti harga akhir hari. Nah, menarik sebenarnya adalah reksadana indeks ini dan ETF itu semua dibuat pertama kali oleh Vanguard ya, populerkan oleh Vanguard untuk
uh, membuat investor lebih nyaman. Karena apa? Dari sejarah investasi selama ratusan tahun ya, bisa dibilang yang namanya fund manager mengalahkan indeks itu dalam setahun itu cuma sekitar 30% rata-rata. Dan yang mengalahkan Oke. indeks dalam lebih panjang lagi 5 sampai 10 tahun itu mungkin cuma sekitar 10%. Jadi kalau kita bicara investasi di satu reksadana sedangkan rata-rata kalah dengan indeksnya sendiri, maka adalah lebih baik kalau kita mending kita beli indeksnya aja langsung kan seperti Mhm, reksadana mhm. indeks atau ETF itu sendiri. Jadi itu kenapa ETF ini diperkenalkan dan sekarang semakin maju ya, terutama kita lihat beberapa tahun terakhir ETF dan index fund tuh jauh lebih tinggi daripada return reksadana ya, terutama umumnya dibandingkan dengan reksadana-reksadana yang ada. Jadi itu yang membuat kenapa perkembangan daripada ETF dan reksadana biasa itu naik lebih banyak ETF dan reksadana indeks dibandingkan reksadana biasa saat-saat ini.